Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Optik. Jadi ini kita mau teruskan pengerjaan yang kemarin ini ya teman-teman ya. Jadi kita sudah berkumpul, atur planning dan segala macam. Nanti titik awal penarikan kita punya tiang ODP. Jadi kita punya tiang ODP, di atasnya ada solar cell, di bawahnya ada box untuk kaki. Nah, itu kita punya box ODP, teman-teman bisa melihat. Kita punya box ODP untuk calon klien pemasangan baru kita. Oke teman-teman, lanjut untuk video pengerjaannya. Saksikan, tonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke. Oke baik teman-teman, ini sudah mulai persiapan penataan untuk titik awal penarikan. Kita atur untuk dudukan kabel. Jadi kita membuat sendiri handmade, kita las sendiri roll dudukan ini. Terus di depan sini bagian tim panjat, dan di depan juga kita sudah persiapkan splicing dari produk Tamtec. Nah, ini Pak Taufik siap naik. Tidak lupa juga dia membawa parang untuk siap babat-babat karena beberapa ranting yang sudah melebar ke jalan. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di setiap video kami ini selalu mengalami halang rintang, dan ini benar-benar real, kami tidak tipu-tipu, bukan settingan. Jadi memang medan di sini ya kadang ada yang mudah, kadang ada yang sulit. Itu teman-teman bisa melihat di atas itu tiang ini adalah tiang penerangan jalan. Di atasnya ada solar cell dan ada inverter sebesar gaban. Wangkrangnya kena gepakan manuk yo. Manuk Mas Slamet. Oke, beberapa meter kita sudah jalan. Tiang di depan juga ternyata dia punya ranting-ranting lumayan lebat. Kita eksekusi dengan parang. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Dia punya ranting-ranting ini. Piye? Abot. Antep toh. Gue kok ranting gede banget itu. Ya teman-teman bisa lihat trik. Kita mau lempar dia punya kabel. Jadi triknya gulung dulu dia punya kabel. Tenang saja, aman, nggak perlu terlalu khawatir atau riskan karena kabel dari produk global ini sangat ampuh sekali, sangat kuat, tahan banting, tahan guncangan. Yang penting tidak diengkuk-engkuk sampai patah. Nah, jadi tinggal digulung-gulung begitu, nanti dilego, dilempar bagian sini yang nerima. Nah, ini ada salah satu tim kita, Pardi, dia mulai panjat.
Kabel sudah dilempar. Yo Pak. Kayak bandul. Balok kegedean to. Nah, ini Maskis persiapan lempar. Tadi percobaan pertama gagal. Sekarang kita kasih bandul dengan tang. Jadi biar depannya itu agak berat. Wah, tangnya malah nyantol ya. Awas, tunggu jalan sepi dulu. Seru picas ya. Seru picas ya. Oke, sudah bisa melewati. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Tadi kita bikin bandul dari tang. Dari sini, Bro. Dari sini lempel. Jadi memperlakukan kabel fiber optik itu tidak perlu terlalu hati-hati sekali atau apa. Karena jika teman-teman menggunakan kabel dari produk global itu aman. Teman-teman nggak perlu khawatir karena terjamin kualitasnya. Nah ini sekali-kali nanti produk global, jika selaku pemasaran global menonton video saya ini, tolong endorse kami di ini, teman-teman dari Asmat. Nah, teman-teman bisa lihat tadi ini untuk tolong pegangan Pak Adi. Nah, ini dia punya tang tadi kan kita bikin bandul ini ya. Jadi kita ikat-ikat untuk beban, kita lempar begitu toh. Jadi itu trik kalau ada pohon atau ranting. Jadi teman-teman bisa seperti itu. Oke, teman-teman bisa contoh kami di sini. Oke, kabel sudah bisa melewati tiang yang beberapa. Tinggal di depan lagi ada beberapa ranting dan pohon. Ini medan lumayan cukup lebat untuk ranting-rantingnya. Karena di jalanan ini, Jalan Nusantara ini memang pohon-pohon masih bertumbuh liar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dia punya kabel meskipun melintir-melintir begini, keplinteng-plinteng begini. Ini aman ini, tak jamin kuat, terus keluaran DB juga aman. Karena kabel dari global ini sangat mantap, teman-teman bisa uji coba untuk produk dari global. Nah, ini kita mulai kesusahan. Tapi kita memanfaatkan tangga teleskop untuk menjadi apa ini sogroannya. Wah, ini. Wah, peleng. Itu Mas Wawan kalau bilang pohon mata buta. Kayu merah nih.
Jolo ini. Untuk apa? bagus ini. Jolo-jolo. Iya. Jolo-jolo itu apa? Colok. Itu. Oh, kalau di Makassar bilangnya jolo-jolo. Kalau kita di Jawa itu Cuma bilang jolo saja. singgek, genter. Ini dimakan ini loh. Ah, dimakan apa? Hmm. Saya mau makan. Siapa yang mau makan? Oke, sudah mulai bersih, ranting-rantingnya sudah dicicil di babat sama Pak Topik. Pohon. Kita sekaligus bersih-bersih ranting-ranting yang sudah mulai melebar ke badan jalan. Oke, itu Pak Taufik kita bisa lihat mau kasih masuk, dia punya lingkaran optiknya. Nah, yang bagian sana lempar, tarik. Jadi karena di Asmat sini masih banyak pohon-pohon yang apa, rantingnya sampai ke kabel-kabel, kita sering melakukan perbaikan kabel yang putus. Tinggal satu rintangan, Mas. Semisal ada hujan angin, karena kan pohon tumbang begitu. Karena memang di Papua sini untuk tumbuhan itu masih sangat lebat di sini. Kalau di luar-luar sana kan halangannya gedung-gedung, kalau di sini kita pepohonan. Nyapa? Ora-ora apa? Yo, Pak Taufik siap-siap lempar kabel. Oke, dilempar. Kabel terlempar, jatuh ke bawah lumpur. Man, kowe rada rono dhisik kene, Man. Cok rono. Sik. Ning tiang sebelah kono kok tak. Kowe langsung glambreh rono. Oke, jadi di depan sana tiang ada di sebelah kanan. Nanti kabel posisinya baku menyilang di sebelah kiri karena tiang yang satunya ini ada di sebelah kiri jalan. Nah, itu lingkarannya. Jadi dari ujung kanan kita baku silang ke sini. Pak Taufik kembali mulai merapikan lagi, dia punya ranting-ranting. Nah, ini salah satu jenis pohon apakah ini, Pardi? Pohon pit. Ya, jadi untuk masyarakat Asmat ini kita biasanya menyebut pohon pit. Tapi ini kayaknya buahnya nggak bisa dimakan ini. Bisa. Hmm? Bisa kalau diolah. Diolah. Ya, jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, kalau di Asmat sini pohon yang sudah masuk bahu jalan itu nggak apa-apa kita rapikan. Yang penting bukan pohonnya yang kita tumbangkan, tapi ranting-rantingnya yang sudah masuk bahu jalan. Apa angkrangi mlebu celana? Aku beli cokot. Ora apa-apa Pak Pek. Oke, satu persatu halang rintang pepohonan, ranting-ranting kita sudah lewati. Hampir sampai di titik penghabisan di ujung
target kita. Jadi di tiang ini nanti kita splicing kabel. Terus ke ning ndi? Oh iya, ini perhubungan. Oke sip. Oh iya betul, ke 1/4/2. Pertama juga dapat. Bagus. Yang itu tinggal pindah ke 1/4/2. Buat diupi gini toh. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui dan mungkin bisa dipraktekkan di lapangan saat melakukan penarikan sendiri, karena kita lingkarannya menggunakan sendiri, kita memanfaatkan sisa-sisa kabel penarikan. Kawat optik itu kita gunakan sebagai lingkaran, dan contoh seperti kasus seperti ini, jika di dalam lingkaran sudah ada kabel 1 core sebelumnya dan kita mau tambah ada kabel lagi yang mau kita tarik, jadi yang satu itu harus dikabel tis, diikat biar tidak menjadi penghalang kabel yang baru kita tarikkan. Karena dulu pengalaman kami masih belum tahu tekniknya, kita main tambah kabel di satu lingkaran, kita main tarik, ternyata dia punya kabel optik saling bergesekan yang mengakibatkan pelindungnya itu terkupas. Karena kabel optik ketemu optik terus bergesek secara terus menerus begitu. Karena dari pengalaman kita bisa belajar. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi begitu. Kurang lebih kita waktu awal-awal penarikan, waktu belajar narik kabel optik itu kita berkorban sekitar habis 5 roll kabel itu gagal semua itu. Terus untuk teknik, jika kita mau melewati pertigaan atau tikungan tajam, jadi yang bagian ujung sini dia yang ngambati kabel, yang narik kabel, ditarik terus ditarik kembali lagi satu orang ke arah berlawanan. Jadi nanti saat melewati tikungan tajam atau pertigaan dan perempatan itu tidak mengganggu orang lewat atau pejalan kaki, entah itu pemotor, begitu tekniknya. Jadi kita kasih fray dulu dia punya kabel, baru kita rapikan dan kita mainkan. Jadi untuk kabel optik itu teman-teman jika sudah tahu tekniknya, sudah mengetahui karakteristiknya, dan sudah beberapa kali melakukan penarikan dan gagal atau berhasil atau apa, nah, itu nanti teman-teman akan terbiasa melakukan penarikan kabel optik, entah itu mau pakai teknik kasar atau apa, pasti kita tetap berhasil. Karena yang pertama itu kita belajar dari pengalaman. Oke teman-teman, bisa melihat server saya ini. Tadi saat saya di lapangan ada info, ternyata ada jalur palaparing yang bermasalah, kupang alor, dia kabelnya kena jangkar. Nah ini kita bisa lihat di sini nggak ada bandwidth yang masuk ini, 15 kbps ini 15 kbps ini nggak ada bandwidth sama sekali yang masuk. Nah tadi saya sudah nelpon pihak palaparing, ternyata memang ada masalah di bagian sana, namun masih dicek itu kena jangkar itu sampai terjadi putus atau hanya binding nekuk saja. Tapi biasanya kalau sampai kabel bawah laut itu putus, kurang lebih biasanya pengerjaan 5 sampai 1 minggu untuk proses penyambungan kabel bawah laut. Tapi kalau hanya binding, hanya nekuk saja, biasanya 2 sampai 3 hari itu sudah jadi itu. Nah, jadi saya tinggal nunggu info saja dari pihak palaparing atau pihak Moratel, kira-kira sejauh mana permasalahan yang terjadi dan kira-kira sampai kapan, nanti biar bisa saya teruskan ke klien-klien atau ke pelanggan-pelanggan kami di sini. Ya tadi saya kaget juga, enak-enak pengerjaan di lapangan, tiba-tiba dapat kabar tidak mengenakan, jalur palaparing lagi trouble. Jadi begitu teman-teman.
kendala kalau semisal kita pengambilan di jalur Palaparing dan di sini sementara masih belum ada backupan. Oke.